Sola fide, iman tanpa tubuh, agama tanpa tempat. Yang pertama, apa itu sola fide? Sola fide adalah prinsip reformasi Protestan yang menyatakan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman tanpa perlu perbuatan. Baca Roma 3 ayat 28. Doktrin ini berakar pada interpretasi Martin Luther terhadap kitab suci, terutama surat Paulus kepada jemaat di Roma dan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Namun pemisahan radikal iman dari tubuh gereja dan sakramen menghasilkan konsekuensi teologis dan eksistensi beragama tanpa tempat, beriman tanpa tubuh. Kedua, tinjauan logis, konsekuensi rasional dari sola fide. 1. Reduksi iman menjadi ide pribadi. Jika iman cukup secara pribadi, maka komunitas, ritus, dan tubuh gereja tidak lagi relevan. Iman menjadi pengalaman privat tanpa ikatan sosial. Yang kedua, negasi peran tubuh dan perbuatan. Tubuh manusia tidak lagi dianggap sebagai sarana penebusan, padahal Yesus disalibkan dalam tubuh. Perbuatan baik dilihat sekedar sebagai buah iman, bukan sebagai bagian dari proses keselamatan. Ketiga, penghilangan tempat sakral. Sola fide tidak memerlukan tempat kudus. Gereja menjadi simbolis saja. Tidak ada altar, tidak ada pengorbanan, hanya sekedar tempat berkumpul. Yang keempat, kesendirian eksistensial. Orang percaya tidak perlu bergereja untuk diselamatkan, maka muncul orang-orang Kristen yang tidak berkomunitas. Yang ketiga, tinjauan teologis, implikasi dalam terang iman Katolik. 1. Tubuh dan inkarnasi adalah pusat iman. Allah menjadi manusia dalam tubuh Yesus. Baca Yohanes 1 ayat 14. Keselamatan datang melalui tubuh, bukan hanya ide. Maka iman harus menjelma dalam tubuh dan tindakan nyata. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus. Santo Paulus menyatakan gereja adalah tubuh Kristus. Baca 1 Korintus 12 ayat 27, Efesus 1 ayat 22 sampai ayat 23. Maka tidak logis ada iman sejati di luar tubuh manusia. Sola fide yang anti gereja adalah iman tanpa tubuh. Yang ketiga, sakramen adalah tubuh yang menyelamatkan. Sakramen bukan simbol, tetapi sarana rahmat. Ekaristi adalah tubuh Kristus yang nyata. Menolak sakramen berarti menolak tubuh Allah sendiri. Yang keempat, iman dalam kasih atau iman yang bekerja dalam kasih. Baca Galatia 5 ayat 6. Iman tanpa kasih atau iman tanpa perbuatan adalah mati. Baca Yakobus 2 ayat 17. Sola fide yang menolak perbuatan bertentangan dengan iman yang hidup dalam kasih dan pelayanan. Yang keempat, kritik terhadap sola fide. Iman yang abstrak dan disembodi atau tanpa tubuh. 1. Iman yang dilepas dari tempat, misalnya gereja tanpa altar. Iman yang terlepas dari tubuh, misalnya tanpa sakramen dan komunitas, menjadi iman tanpa daging,
hanya iman sekedar pikiran atau sekedar ide. Kedua, iman seperti itu tidak mencerminkan pola keselamatan inkarnasional. Allah tidak menyelamatkan kita dari jauh, tetapi Allah masuk ke dalam sejarah manusia lewat tubuh dan tempat. Kesimpulan, memulihkan iman bertubuh dan bertempat. Iman sejati tidak bisa hanya ide yang melayang di kepala. Iman itu harus membutuhkan satu, membutuhkan tubuh. Artinya harus ada inkarnasi, sakramen, dan liturgi. Yang kedua, iman membutuhkan tempat, berarti gereja sebagai komunitas dan rumah Allah. Yang ketiga, iman membutuhkan waktu dan tindakan. Artinya, iman dijalani, bukan hanya diyakini. Maka, iman Gereja Katolik adalah iman yang menjelma dalam tubuh Kristus, baik secara sakramental maupun komunitas nyata. Sola fide hanya dapat dipahami benar bila tidak memutuskan hubungan iman dari tubuh dan tempat yang menjadi wahana karya keselamatan Allah. Semoga umat Katolik dicerahkan lewat pembahasan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.